Shalom, saya percaya semua kekasih-kekasih Tuhan bersuka cita dan tetap bisa mengucap syukur karena Tuhan baik. Bukan karena kita baik dia menjadi baik, tapi memang Tuhan baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas firman Tuhan selanjutnya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucap syukur hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk bisa mendapat pengertian tentang kebenaran firman-Mu, dan kami akan simak, dengarkan, renungkan, resapi dengan baik, karena firman-Mu itulah kebenaran yang memerdekakan kami dari kesalahan, dari ketidakbenaran. Terima kasih Bapa Surgawi, urapan Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, memberikan pengertian, pewahyuan, sehingga kami tidak salah menangkap, tidak salah tafsir, tidak salah mengerti untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang sangat diberkati ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara, terbiasa kita setiap kali berbicara tentang hati. Ada yang berkata, wah hatiku hari ini enak sekali. Wah hatiku hari ini tenang sekali. Wah hatiku hari ini lagi senang, bergembira luar biasa. Wah hatiku hari ini lagi nyaman. Wah hatiku hari ini biasa-biasa saja. Tapi juga ada yang kebalikannya, aduh hatiku lagi sedih. Aduh hatiku lagi gundah gulana. Wah hatiku lagi berbeban berat. Wah hatiku sepertinya ada kepedihan yang membuat saya merasa menderita. Wah hatiku tertekan, dan masih banyak lagi. Saudara, memang berbicara mengenai hati, hati itu juga mempunyai peran di dalam kehidupan kita. Dan hati yang kita katakan di sini adalah jiwa, karena manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita menjadi sempurna karena diciptakan baru melalui kelahiran baru, dengan mengundang Yesus Kristus masuk di hati kita dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita minta ampun untuk semua dosa kita, maka kita diampuni, disucikan dari segala dosa, dan kita mendapatkan jaminan kerajaan Allah serta keselamatan. Dan sejak saat itu roh kita sudah sempurna, roh yang baru, roh yang bukan dilahirkan dari laki-laki dan perempuan, tapi dari Roh Kudus. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Luar biasa sekali. Bersyukurlah ada keistimewaan pada status kita. Sejak percaya Yesus, kita ini anak Allah, bukan anak buangan, bukan anak duniawi lagi, tapi kita anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Nah, tapi sesudah kita dilahirkan baru, jiwa ini yang secara umum dibilang hati juga perlu mengalami pemulihan atau pembaharuan. Sehingga Roh Kudus mengajarkan pada kita dengan kuasanya hebat dan berdasarkan kasih Tuhan, jiwa ini dibersihkan. Pertama, dipulihkan dari segala luka batin masa lalu, trauma, sakit hati, dan kemudian dibersihkan dari sampah-sampah dunia, dari sampah-sampah akibat luka batin tadi, dan kemudian kita dibebaskannya. Karena Dia ingin melihat jiwa kita sekarang adalah jiwa yang bersih, jiwa yang suci, sehingga jiwa ini akan mau untuk tunduk kepada pimpinan roh yang sudah baru di dalam kita. Tidak ada pembangkangan, tidak ada pemberontakan, tidak ada perlawanan, tidak ada tindakan yang berlawanan dari keinginan roh, karena jiwa ini sudah menjadi bersih dan baru. Itu sebabnya ada pelayanan inner healing, ada pelayanan pelepasan. Dan kemudian sesudah itu kita perlu makan firman Allah.
Karena firman itu mirip makanan yang bergizi dan bervitamin. Untuk apa? Juga untuk menjadi makanan roh kita dan jiwa kita. Pikiran kita itu adalah salah satu bagian daripada jiwa kita. Sehingga kalau kita makan firman, pikiran kita juga menyerap firman itu, sehingga pikiran kita juga dibenahi. Pikiran kita yang rusak, yang salah, yang bobrok, yang kotor diganti dengan pikiran Kristus. Dan jiwa kita menjadi bersih. Nah, jadi perlu makan firman. Kita sebagai orang Kristen jangan lalai untuk makan firman. Firman jangan hanya kita dengar dari orang lain. Puji Tuhan kalau kita masih punya waktu, kesempatan dan memberi diri kita untuk diajar firman. Tetapi kita perlu makan sendiri. Karena dalam makan firman sendiri, Roh Kudus akan berbicara secara pribadi kepada kita masing-masing. Barangkali melalui firman itu Tuhan berbicara secara spesifik kepada Anda dan saya, atau meneguhkan kita, atau menegur kita, atau meluruskan jalan pikiran kita, atau membersihkan kita dari segala kotoran yang ada, dan membuat jiwa kita sekarang jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, jiwa yang besar, jiwa yang kaya, bukan jiwa yang rapuh. Nah, jadi roh dan jiwa sudah mengalami pembaharuan. Otomatis jiwa akan nurut kepada kehendak roh dengan baik, dengan tertib, dan dengan taat. Tubuh otomatis akan mengikutinya. Mengapa tubuh ini sering merasa lemah, sering merasa mudah kena serangan, sering merasa sakit? Karena jiwa masih belum bersih, jiwa belum mengalami pembaharuan. Nah, jiwa ini yang tadi saya katakan berbicara tentang hati. Karena sejak kita percaya kepada Yesus, jelas firman Allah ini menentukan sesungguhnya bagaimanakah hati kita yang harus terjadi. Jelas sekali dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, sesuatu hidup itu karena ada kehidupan. Sesuatu yang hidup itu tidak berhenti atau tidak pasif. Tapi sesuatu yang hidup itu akan bergerak dan dinamis. Dan sekarang dikatakan bahwa hati kita harus mengalirkan aliran-aliran air yang hidup. Jadi hati kita bukan hati yang dingin, bukan hati yang tawar, bukan hati yang bebal, bukan hati yang keras, bukan hati yang berbatu-batu, tapi harusnya bir mata air mengalirkan aliran air hidup. Dan aliran air hidup itu berkata tentang apa? Tentang perkara-perkara mulia, jernih, bersih dari kerajaan Allah. Sehingga aliran air hidup itu bukannya membersihkan kita saja, bukannya mengaliri kita saja, sehingga kita selalu disegarkan, selalu dipuaskan dari segala dahaga, selalu dibuat hidup kita menjadi hidup yang jernih, yang sehat, tapi juga bisa membersihkan orang lain, bisa memuaskan orang lain dengan memberi minum air yang jernih. Sehingga air yang jernih yang diberikan pada orang lain ini memberikan kesegaran, kesehatan, kebersihan. Nah, itu yang Tuhan harapkan. Namun kalau jiwa ini belum mengalami pemulihan dan pembersihan, inner healing dan pelepasan, sukar untuk kita mengalami hal seperti itu. Walaupun Anda bilang, saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis, dan berapa kali Anda dibaptis, memang saya secara pribadi tidak tahu masing-masing Anda. Tapi bukan itu yang menjadi tanda bahwa kita betul-betul orang Kristen. Tindakan pertama memang kita harus lahir baru dan kemudian dibaptis air. Tapi berikutnya jiwa Anda perlu diperhatikan. Seseorang bisa terus hidup di masa lalu atau sering menoleh ke belakang. Bahkan mungkin masih bisa meronta-ronta jiwanya, sedih jiwanya, atau mengalami tekanan,
atau mengalami luka yang sangat menyakitkan jiwanya. Gara-gara apa? Selalu masih bisa menoleh ke belakang, bahkan meresapi kenangan-kenangan yang lalu. Padahal kenangan yang lalu yang manis, yang baik, itu baiklah kita kubur pada waktu kita mengalami kelahiran baru dan dibaptis air. Supaya apa? Kita betul-betul menjadi manusia ciptaan baru. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh melalui kelahiran baru, tapi jiwa tadi seringkali banyak orang tidak langsung clear, tidak langsung bersih jiwanya, atau tidak langsung sehat. Makanya perlu dibersihkan dari masa lalunya dan juga dimerdekakan dengan pelepasan kuasa Roh Kudus yang akan melakukannya, sehingga jiwa kita sekarang siap untuk diajak berlari karena punya jiwa yang teguh, jiwa yang kuat, jiwa yang bersih, jiwa yang kaya, dan jiwa yang besar. Nah, bahkan dalam kitab Injil Matius 5 ayat yang ketiga sampai dengan 12, kalau Anda baca, memang semuanya adalah khotbah bahagia dari Tuhan Yesus. Semua dikatakan berbahagialah, 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 berbahagialah. Dan kalau kita hidup sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan ini, kita adalah anak-anak Allah, kita orang kerajaan Allah. Itu ayat yang ke-12-nya. Dan ternyata kalau kita perhatikan Matius 5 ayat yang ketiga sampai dengan 12, dari khotbah bahagia ini semua menyangkut tentang kondisi hati. Semua menyangkut tentang keadaan jiwa kita. Karena dikatakan diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini berbicara mengenai jiwa. Jiwa miskin artinya, aduh, aku butuh sesuatu kebenaran. Aku butuh Tuhan. Aku terlalu miskin untuk hal rohani. Aku haus, aku mau terus cari dan kejar perkara-perkara kerajaan Allah, perkara-perkara rohani. Jadi miskin di sini berbicara mengenai kerendah hatian kita untuk mau mencari sungguh-sungguh hal-hal yang mulia dari kerajaan Allah, maka kita akan dipuaskan. Nah, bahkan yang keempat, berbahagia juga orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ini berarti juga berbicara hati. Yang berduka cita maka dihibur oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus punya peran untuk menjadi roh penghibur. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Ini juga berbicara hati. Nah, ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena akan dipuaskan. Nah, ini juga berbicara hati. Seseorang merasa haus dan lapar, itu adalah kondisi hati. Aduh, hatiku kok haus ya, hatiku kok kepengen ya, aduh hatiku lapar. Nah, tapi lapar apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian ayat 7 juga, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Ini juga berbicara hati. Ayat yang ke-8 juga, berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Juga berbicara hati. Ayat 9 juga berbicara hati, karena berbahagialah orang yang membawa damai, dia akan disebut anak-anak Allah. Dan ayat ke-10, berbahagialah ketika dianiaya oleh sebab kebenaran, karena dia punya kerajaan surga. Artinya, kalau kita mengalami hal yang kurang adil dari dunia, karena kebenaran, karena kita menjadi orang yang percaya Yesus, ampuni dan berkati saja. Sikap kita bukan seperti mereka, kemudian kita marah, kita ngamuk, kita balas dendam. No, itu bukan karakter yang mulia. Itu bukan hati yang suci yang diajarkan oleh Yesus. Tapi berkati, ampuni, Yesus pembela kita, dan kita berdoa bagi mereka supaya dibukakan pengertiannya akan kebenaran, supaya dibukakan pengertiannya akan kerajaan Allah dengan benar. Nah, jadi ini masih tentang kondisi hati. Dan kemudian yang ke-12, bersukacita, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat 12-nya bersukacita, bergembiralah. Ini juga kondisi hati. Jadi memang hati itu mempunyai masalah, tapi ketika kita yang menjadi orang Kristen sejati, jangan remehkan masalah hati. Baiklah, kita perlu perhatikan ini, dan dalam sesi khotbah kuasa dalam firman-Nya ini,
kita akan membahas tentang masalah hati dari mulai minggu pertama sampai minggu yang keempat di bulan Juni ini. Saya percaya Anda diberkati dan nanti kita bereskan masing-masing hati kita. Kitalah orang-orang yang bergembira dan anak-anak Allah yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.